Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugeng Rianto, kelas A 29, NIM 22811131426. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fikih muamalah ya. Fikih muamalah, pengertian hingga apa yang ada di dalamnya. Fikih muamalah adalah salah satu cabang ilmu fikih. Ilmu ini umumnya dikaitkan dengan aturan atau dalam kegiatan perekonomian kaum muslimin yang ada di dunia. Awal mulanya fikih muamalah itu diartikan sebagai peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan beragama dalam umat Islam gitu ya. Sebagaimana pendapat Wahbah Zuhaili yang dikutip dalam buku Bekal Bangkir Syariah karya Daeng Najah, fikih muamalah memiliki cakupan yang sangat luas ya. Awal mulanya fikih muamalah ini membahas tentang hukum pernikahan, transaksi jual beli hingga hukum pidana, perdata, perundang-undangan, kenegaraan, keuangan, ekonomi termasuk akhlak dan etika. Namun kini kian menyempit dan hanya berkenaan dengan kegiatan perekonomian kaum muslimin. Kemudian lantas apa arti sebenarnya dari fikih muamalah itu sendiri dan apa saja pokok pembahasan di dalamnya. Maka dari itu marilah kita pelajari bersama tentang informasi lebih lengkapnya tentang fikih muamalah ini. Yang pertama adalah secara bahasa fikih muamalah terdiri dari dua kata yang berbeda, yaitu fik dan muamalah. Dalam fikih muamalah, pembahasan, pengertian, dan pengetahuannya. Sementara muamalah berarti peraturan-peraturan tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta atau benda. Misalnya saja pinjam meminjam atau sewa menyewa, hibah, wasiat, dan masih banyak lagi ragamnya. Jadi kedua kata tersebut artinya hukum-hukum syariat yang sifatnya praktis dan diperoleh dari dalil-dalil Al-Quran ya. Hukum ini mengatur hubungan antara manusia atau kelompok satu dan yang lain dalam persoalan ekonomi. Ringkasnya, fikih muamalah adalah aturan tentang kegiatan ekonomi dalam agama Islam. Kemudian objek pembahasan fikih muamalah, Ahmad Wardi Muslih dalam buku fikih muamalat mencontohkan misalnya hak penjual menerima pembayaran atas barang yang dijual, hak orang yang menyewakan untuk penerimaan uang pembayaran sewa tanah atau bangunan, dan hak penyewa menerima manfaat atas tanah yang disewakan. Sumber hukum dari fikih muamalah ini adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang tidak benar, batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian asas-asas hukum dalam muamalah. Dalam prakteknya ada beberapa prinsip yang menjadi asas hukum. Satu ini sedikitnya ada 18 prinsip yang menjadi asas dalam muamalah, yaitu asas kebolehan atau mubah. Artinya semua hubungan perdata boleh dilakukan selama tidak dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian asas kemaslahatan hidup, artinya hubungan apapun dalam muamalah boleh dilakukan asal mendatangkan kebaikan dan berguna bagi kehidupan pribadi dan masyarakat secara umum. Kemudian asas kebebasan dan kesukarelaan, artinya setiap hubungan harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kemudian asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, artinya segala hubungan yang mendatangkan kerugian mudarat harus dihindari. Yang keenam, asas kekeluargaan atau kebersamaan yang mendarat, artinya hubungan harus bersandar pada sikap saling menghormati, mengasihi, dan tolong-menolong dalam mencapai tujuan. Ini saya bacakan sebagiannya saja karena di sini banyak sekali asasnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang ruang lingkup dan cabang-cabang fikih muamalah. Fikih Islam mengatur seluruh aspek kehidupan baik secara vertikal maupun secara horizontal ya. Baik yang berkaitan dengan individu, keluarga, masyarakat, bahkan yang berhubungan dengan negara baik saat damai maupun saat berperang seperti sekarang ini. Karena itu secara garis besar para fuqaha membagi fikih menjadi dua macam, yaitu fikih ibadah yang mengatur hubungan manusia secara vertikal dan Allah dan fikih muamalah yang mengatur hubungan sosial antara sesama manusia. Ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangan hukum yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Sedangkan cabang-cabang fikih muamalah antara lain yaitu hukum yang mengatur hubungan antara satu pribadi dengan yang lainnya, baik yang menyangkut aturan sipil, perdagangan, keluarga, gugatan, hukum, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu yang terkait dengan persoalan ini antara lain pembahasan tentang harta, baik dari aspek cara mendapatkan dan mendistribusikannya maupun dari aspek hakikat dan konsep kepemilikan dalam Islam. Pembahasan tentang akad atau transaksi, hukum keluarga, nikah, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, hukum yang mengatur hubungan pribadi dengan negara Islam serta hubungan bilateral antara negara Islam dengan negara yang lainnya. Contoh kitab fikih yang berbicara tentang persoalan ini antara lain adalah Al-Ahkam As-Sultaniyah oleh Imam Al-Mawardi. Cabang-cabang fikih muamalah tersebut di atas itulah yang akan menjadi topik pembahasan dalam ulasan-ulasan yang akan saya sampaikan. Selanjutnya yaitu akan saya bacakan tentang ayat-ayat larangan dalam transaksi muamalah ya. Transaksi ekonomi syariat Islam itu sendiri sudah tercantum di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan larangan-larangan
yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan transaksi. Yang pertama yaitu larangan melakukan kecurangan pada timbangan, kualitas, takaran, dan kehalalan, ya. Di dalam Islam ketika berdagang atau bertransaksi sangat dilarang untuk melakukan kecurangan yang bisa merugikan salah satu pihak. Kecurangan yang dilakukan bukan hanya pada saat menimbang saja, tetapi tidak melakukan kecurangan pada kualitas barang, takaran barang yang akan dijual, dan kehalalan dari barang yang akan dijual. Apabila seorang penjual melakukan kecurangan yang bisa merugikan pembeli, maka akan mendapatkan celaka seperti firman Allah terkandung dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Kemudian larangan menggunakan transaksi dengan cara yang zalim. Dengan tidak melakukan perbuatan zalim antar sesama umat muslim, maka perdamaian akan tercipta. Dalam rangka transaksi muamalah tidak boleh dilakukan dengan perbuatan yang zalim. Rasulullah SAW melarang bagi seluruh umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lainnya saling melakukan perbuatan yang zalim. Hadis yang dikutip oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang diambil dari sabda Rasulullah SAW tersebut mengandung larangan agar sesama hamba Allah tidak saling mendengki, saling menipu, dan saling marah hingga memutuskan hubungan persaudaraan. Larangan yang selanjutnya yaitu melakukan kegiatan riba, ya. Di dalam Islam melakukan transaksi yang mengandung riba sangatlah dilarang karena bisa memberikan hutang yang lebih banyak. Kegiatan transaksi yang mengandung riba akan membuat seorang hamba kesulitan dalam membayar hutang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang selanjutnya adalah larangan berspekulasi atau berjudi. Larangan berikutnya yang tidak boleh dilakukan dalam transaksi muamalah adalah larangan berspekulasi. Transaksi yang mengandung berspekulasi dilarang dalam Islam karena keuntungan dan kerugian yang diperoleh tidak jelas. Itu tadi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan muamalah, larangan-larangannya, ya. Kemudian macam-macam muamalah di sini banyak sekali macamnya, ya. Setelah membahas larang-larangan yang tidak boleh dalam transaksi muamalah, kini kita akan membahas macam-macam dari muamalah. Di antaranya yaitu jual beli